menjelaskan tentang peramalan penjualan dengan metode regresi. Nah, berikut ada sebuah data yang menunjukkan tentang penjualan mie ayam di tahun 2019 sampai tahun 2024. Di mana di tahun 2019 pendapatan atau Y mempunyai nilai 550.000 dengan kuantiti X, dan di tahun 2024 pendapatan 1.750.000 dengan kuantiti 175. Nah, dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa penjualan mie ayam dari tahun 2019 sampai 2024 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Data penjualan dari tahun 2021 sampai 2024 adalah data yang diramalkan dengan menggunakan metode regresi. Fungsi dasar metode regresi adalah Y sama dengan A ditambah BX, di mana X sama dengan variabel bebas dan Y sama dengan variabel bergantung. Rumus B sama dengan sigma N XY dikurang sigma X dikali sigma Y per sigma N X kuadrat dikurang sigma X kuadrat, sehingga menghasilkan fungsi dasar regresi A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Alfisyah Rahmaudina. Baiklah, saya Alfisyah Rahmaudina. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan peramalan untuk tahun 2021 sampai tahun 2022. Di sini kami menggunakan fungsi dasar metode regresi, yaitu Y sama dengan A ditambah B dikali X, di mana X merupakan variabel bebas dan Y merupakan variabel tergantung. Sebelum itu kita juga harus mengetahui rumus dari mencari nilai A dan nilai B. Rumus untuk mencari nilai B adalah N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N dikali sigma X kuadrat dikurang buka kurung sigma X tutup kurung kuadrat. Sedangkan untuk mencari nilai A, rumusnya adalah sigma Y dikurang B dikali sigma X dibagi N. Lalu langsung aja kita masuk pada perhitungan peramalan tahun 2021, bisa kita lihat sebagai berikut. Perlu diketahui nilai N adalah 2, sigma XY sama dengan 79.250.000, sigma X 125, sigma Y 1.250.000, dan sigma X kuadrat sama dengan 7.925. Lalu langsung aja kita masukin ke dalam rumus, yaitu 2 dikali 79.250.000 dikurang 125 dikali 1.250.000 dibagi 2 dikali 7.925 dikurang 125 kuadrat sama dengan 2.250.000 dibagi 250.000 sama dengan 10.000. Lalu kita langsung menghitung nilai A. Sesuai dengan rumus tadi, langsung aja kita masukin angkanya. 1.250.000 dikurang 10.000 dari hasil B tadi, dari hasil nilai B dikali 125 dibagi 2, hasilnya adalah 0. Sehingga persamaan tren adalah Y sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali X. Di nilai X kami mengambil asumsi angka 90. Jadi Y sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali 90 sama dengan 900.000. Jadi penghasilan yang diramalkan untuk tahun 2021 adalah 900.000 dengan jumlah penjualan 90. Lalu kita masuk pada peramalan perhitungan tahun 2022, bisa kita lihat sebagai berikut. Sama caranya dengan mencari perhitungan peramalan tahun 2021, diketahui nilai N sama dengan 3, sigma XY sama dengan 160.250.000, sigma X 215, sigma Y 2.150.000, dan sigma X kuadrat 16.025. Lalu langsung saja kita masuk ke dalam rumus. 3 dikali 160.250.000 dikurang 215 dikali 2.150.000 dibagi 3 dikali 16.020 dikurang 215 kuadrat sama dengan 18.500 dibagi 1.850 sama dengan 10.000. Sedangkan nilai A, langsung aja kita masukin angkanya, 2.150.000 dikurang 10.000 dari hasil nilai B dikali 215 dibagi 3 sama dengan 0. Sehingga persamaan tren yaitu Y sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali X. Di sini kami menggunakan asumsi 115. Jadi
Y sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali 115 sama dengan 1.150.000. Jadi penghasilan yang diramalkan adalah 1.150.000 dengan jumlah penjualan 115. Selanjutnya, perhitungan peramalan untuk tahun 2023 sampai 2004 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Alfi Syahra Maudina dan Nurina Adinda Ramadhani mengenai peramalan penjualan mie ayam Podomoro pada tahun 2023 sampai dengan tahun 2024. Untuk mencari peramalan itu kita harus tahu dulu B sama A-nya, baru kita bisa mencari Y-nya, di mana B-nya itu rumusnya ada N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat kurang sigma X kuadrat. Kemudian rumus A sama dengan sigma Y dikurang B dikali sigma X per N. Nah, selanjutnya itu langsung nih, berikut adalah perhitungan peramalannya tahun 2023 untuk mie ayam Podomoro. Jadi yang pertama kita harus cari B-nya dulu kan. Di data itu ada 4 jumlah N-nya, jadi kita tulis N-nya itu sama dengan 4. Nah, kemudian sigma X dikali Y-nya itu ada 252.500.000 dikurang 330 dikali 3.300.000 per 4 dikali 29.250 dikurang X kuadrat tadi 330 dikali dikuadratkan. Jadi hasilnya itu tadi ada 81 juta dibagi dengan 81.000, hasilnya sama dengan 10.000. Berarti B-nya itu 10.000. Nah, kemudian A rumusnya di sini sama dengan sigma Y dikurang B sigma X per N. Jadi sigma Y-nya tadi kan 3.300.000 dikurang dengan B-nya tadi 10.000. Terus kemudian dikali dengan sigma X-nya. Sigma X-nya ada 330 dibagi 4. Jadi hasilnya sama dengan 0. Sehingga persamaan trennya ada Y sama dengan 0 ditambah 10.000 X. Y 2023 jadi 0 ditambah 10.000 dikali 150 sama dengan 1.500.000. Jadi penghasilan yang diramalkan adalah 1.500.000 dengan kuantitinya 150. Kemudian peramalan tahun 2024. Nah, pada tahun 2024 N-nya kan jadi 5. Jadi 517 dikali 500.000 dikurang 480 dikali 4.800.000 per 5 kali 51.750 dikurang 480 kuadrat. Hasilnya adalah 283.500.000 dibagi dengan 28.350. Hasilnya adalah 10.000 untuk B. Kemudian kita akan mencari A. Jadi A-nya 4.800.000 dikurang 10.000 dikali 480.000 dibagi 4 sama dengan 0. Sehingga persamaan trennya adalah Y sama dengan 0 tambah 10.000 X, Y sama dengan 2024 sama dengan 0 ditambah 10.000 dikali 175. Hasilnya adalah 1.750.000. Jadi penghasilan yang diramalkan adalah 1.750.000 dengan jumlah produksi atau kuantitinya sebanyak 175. Baiklah, sekian penjelasan dari kelompok kami. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.